Jadi anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dalam pembelajaran sebentar, marilah kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Sorak-Sorak Bergembira. Semuanya berdiri. Nah, kami di sini kendala jaringan, jadi kiranya semuanya anak-anak untuk bernyanyi. Bapak Ibu yang 1, 2, 3. Siapa yang suka mendengarkan cerita? Cerita apa itu? Apa cerita favorit kalian anak? Ya. Nah, sebelum lanjut di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta didik dapat menentukan tema, judul, tokoh, alur, amanat, dan latar dari sebuah cerita dengan tepat. Nah, melalui kegiatan pengamatan, dalam kegiatan kelompok, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli, rasa ingin tahu, dan menghargai pendapat teman dalam diskusi tentang unsur intrinsik pada sebuah cerita. Nah, melalui kegiatan membaca dan mengenal sebuah cerita, peserta didik juga mampu menganalisis apa saja yang menjadi tema, judul, tokoh, alur, amanat, dan latar dari sebuah cerita pada LKPD. Nah, manfaat pembelajaran ini mempelajari tentang unsur intrinsik pada cerita, bermanfaat untuk membantu peserta didik memahami isi cerita secara lebih mendalam, melatih kemampuan menganalisis dan mengembangkan daya imajinasi dengan mengenali tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Siswa dapat menikmati cerita dengan lebih utuh sekaligus meningkatkan kemampuan berbahasa dan literasi mereka. Pembelajaran ini juga membantu mereka menanam nilai moral dalam cerita, menumbuhkan minat baca, serta menjadi dasar yang kuat untuk menulis cerita sendiri. Nah, selanjutnya Bapak punya video pembelajaran, kalian nonton ya? Ya.
Jika tadi kita sudah menjelaskan mengenai paket, kali ini kita akan menjelaskan mengenai antagonis, protagonis, dan juga triantagonis. Yang pertama adalah alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita. Alur terbagi menjadi 3. Yang pertama, alur. Yang kedua, alur hidup. Yang ketiga, transfer. Perhatikan anak-anak. Yang ada yang bermain. Pernah ditanya. Berikutnya adalah amanat. Ya, amanat merupakan pesan atau ajaran yang ingin disampaikan oleh orang kepada pembaca. Amanat akan disampaikan oleh orang secara tersirat atau secara tidak langsung. Sehingga Nah, sudah kalian perhatikan tadi? Tentang apa? Tentang unsur intrinsik. Nah, di sini Bapak punya cerita yang Bapak akan bacakan yang berjudul Timun Mas. Jadi kalian perhatikan apa saja unsur intrinsik cerita pada Timun Mas. Boleh. Iya, saya. Nah, Timun Mas. Di sebuah desa yang subur dan tenang, hiduplah seorang janda bernama Mbok Warto. Dan ketawa, ia sangat merindukan kehadiran seorang anak, tetapi usianya sudah tua dan tidak mungkin lagi memiliki keturunan. Setiap hari ia berdoa agar Tuhan mengaruniai dia seorang anak untuk mengenangi hidupnya. Suatu pagi, Mborondo dipilihkan oleh suara gemuruh dari hutan dekat rumahnya. Dari balik pepohonan muncul sosok besar berkulit hijau dan bermata merah menyala. Wow. Dialah raksasa yang terlalu kejam. Namun, raksasa itu datang dengan membawa sebuah biji timun berukuran sangat besar. Ambillah biji timun ini, kata raksasa dengan suara menggelegar. Tanamlah di pekarangan rumahmu. Dari timun itu akan lahir seorang anak perempuan yang cantik. Tapi ingat, saat ia berusia 16 tahun, ia harus kau serahkan padaku. Mbok Rondo ketakutan, tetapi ia sangat menginginkan seorang anak. Dengan gemetar, ia menerima biji itu dan mengambil pelan. Lalu Timun Mas melempar jarum. Jarum itu baru menjadi hutan bambu runcing yang merusak dan melukai raksasa. Dengan susah payah, raksasa berhasil melewatinya. Timun Mas segera melempar garam. Tanah di belakangnya berubah menjadi lautan luas. Nah, raksasa hampir tenggelam, tetapi berhasil berenang dan melanjutkan kejarannya. Terakhir, Timun Mas melempar terasi. Seketika muncul lumpur panas yang mendidih. Raksasa terperangkap di dalam dan akhirnya tenggelam. Timun Mas pun selamat. Ia kembali ke rumah dan memeluk Mbok Rondo dengan bahagia. Mereka hidup bersama dengan aman dan sejahtera tanpa merasa takut lagi. Desa itu kembali damai dan keberanian Timun Mas selalu dikenang oleh semua orang. Nah, itulah cerpen dari Timun Mas. Di sini Bapak mempunyai media pembelajaran yang akan kalian tulis. Jadi Bapak sebentar minta 6 orang yang bersedia maju untuk menjawab apa saja unsur intrinsik dari cerita Timun Mas. Nah, 6 orang yang bersedia silakan maju ke depan. Oke, ya anak-anak. Siapa yang maju? Siapa lagi ya? Dia. Ana. Nando. Siapa maju?
Nah, selanjutnya. Dengarnya dengan baik ya anak-anak. Kenapa, Mas Dian? Apa? Yang apa? Ya. Kembali ya, yang sudah kembali ke tempat masing-masing. Ya boleh, anak ya boleh nakal. Fernando kenapa? Tidak Pak. Oh tidak. Nanti kalau Fernando tidak paham maju sendiri. Iya Pak. Sudah anak? Pak, jangan Pak. Tiba ini Bapak Jimmy nanti. Bapak kalau kali itu Bapak mau traktir ya? Iya sebentar. Traktir Bapak ya Pak. Kalau tahu sebentar ada kuis. Jadi anak-anak for information sebentar ada kuis dari Bapak. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Berarti kalian sudah paham tentang unsur intrinsik dari imun. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang di sebelah sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di sebelah kiri Bapak itu kelompok 3. Nah, anak-anak di sini punya LKPD dan bahan materi yang akan kalian selesaikan sebentar. Jadi Bapak kembali ya. Nah, ini. Nah, anak-anak, jadi untuk mengajarkan bahan ajar dan LKPD, Bapak kasih waktu sebanyak berapa Gus? Ya, tidak usah 10 menit lama sekali, 5 menit. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang tidak paham tentang penyelesaian LKPD, anak-anak, silakan kalian angkat tangan dan bertanya kepada Bapak ya. Iya.
paham ditanyakan. Ya. Iya, ada bahan aja. Ya. Bapak sini, Pak. Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Kan jauh yang datang ini. Ya, sudah kenapa? Sudah? Sudah anak-anak? Nah, kalau sudah, Bapak minta kalian untuk mempresentasikan setiap kelompok ke depan. Kelompok siapa mau duluan? Kelompok satu ya, maju. Apa lagi? Yang lain saja kelompok satu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya sepatu barunya. Logonya Mia, ibunya dan Dinda. Penokohannya Mia dan Dinda. Latarnya di sebuah desa kecil. Alur ceritanya Mia dibelikan sepatu baru. Menariknya selalu membantu orang yang Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Kelompok dua, dulu ya kelompok tiga. ya teman-teman. Hei, Kami salam. Kami tuh kelompok kecil, guys. Iya, tahu, Wik. Kami dari kelompok bisnis. Hah? Bisnis? dibaca ya anak. Jadi temanya dengan cerita sepatu barunya itu tema persahabatan. Tokoh Mia dan Dinda. Tokohan Mia itu baik hati dan suka membantu. Latarnya di sekolah dan di jalan. Lalu ceritanya Mia diberikan sepatu oleh ibunya. Terus pas pergi ke sekolah, dia minta temannya ke Dinda. Sepatunya robek, jadi dikasihkanlah sepatunya. Terus amanatnya selalu membantu ketika ada temannya kesulitan. Sudah Bapak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Selanjutnya untuk kelompok tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bagi dan Bagi Oke, jadi dari komunitas barunya temanya itu sepatu barunya, tokonya ada Mia dan juga ada ibunya. Penokohannya Mia ini rajin dan baik hati, ibunya Maria. Nomor berikutnya anak-anak. Katanya di desa kecil dan di sekolah, alurnya itu Mia diberikan sepatu oleh ibunya. Amanatnya harus menolong sesama teman yang kesusahan. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok tiga.
Bapak punya kuis. Satu orang satu. Bapak ada hadiahnya? Ada. Ada hadiahnya. Apa sih? Ya, ini hadiahnya. Ini isinya banyak. Jadi kalian isi kuisnya. Itu karena Gimana ya? jadi bapak bagi anak-anak. Waktu itu 2 menit ada kenangan satu nomor. Saya satu nomor. Nah, sebelum kalian mengerjakan kuis itu, kita sedikit dulu ya anak-anak. Ya. Ice drinking adalah sebenarnya Siapa? Ya, silakan mengerjakan kuisnya selama 2 menit saja. Nanti akan Bapak periksa siapa yang kelompok siapa yang banyak nilainya. Ya, supaya kalian terbagi dalam kelompok. Siapa? Makanya ini baik ya. Jangan kalangan. Bukan. Nanti ya, kalau sudah ambil. Ayo, tidak boleh begitu bilang. Udah anak-anak? Udah kurang 10 detik lagi. 1. Sudah? Bapak tunggu yang menang mau periksa siapa yang menang. Belum tahu ada kelompok. Ya, Pak. Udah. Masih Ada kelompok. Kelompok 4 di bawah. hadiahnya pasti mahal ya, Pak. Bukan.
kita tadi belajar tentang untuk prinsip cerita. Jadi tadi cerita apa semua yang kalian dengar, yang kalian dapat? Nah, berarti kita sudah paham ya tentang unsur-unsur identik cerita. Nah, jadi di sini siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita? Iya. Sama-sama ya. Benar. Nah, jadi sebelum kalian pulang, Bapak punya lembar evaluasi. Jadi kalian kerjakan masing-masing ya. Iya, Bapak. Iya. Kerjakan baik-baik kalian. Beban. Jangan nanti lihat ya kata-kata. Nah, Bapak kasih waktu hanya 1 menit saja. Karena ini pilihan ganda hanya buat nomor. Hanya 10 nomor. Kenapa? Ya, 2 menit dari sekarang. Jangan. Kerjakan dengan benar ya. Apa Pak? Tidak boleh. Nanti tidak boleh menyontek. Cerita hidup. Cerita pendek paling lembut itu diajarkan tadi. Sudah? Anak-anak sudah? Anak jangan bermain. Kenapa itu anak? Kayaknya anak ini lagi ngantuk. Jangan ngantuk, jangan evaluasinya. Jangan begitu ya. Hati-hati ya anak-anak kalau tidur. Sudah? Bapak minta 1 orang kumpul. Apa? Ayo, apa itu yang mau pilih? Iva jangan bermain. Jangan boleh bermain ya Fernando. Ya, Fernando ini baru kalau dia cepat tangkap. Bagus semua, kamu cepat tangkap semua. Nah, terima kasih Milan. Jadi sebelum kita pulang kita, anak-anak mau sekalian speaking dulu. Jadi aktivitasnya itu buka tutup, bertepuk tangan. Jadi Bapak minta sama Pak Slam untuk pimpin, Farina sama Mila untuk pimpin MVP. Nah, jadi untuk ini aktivitasnya buka tutup, bertepuk tangan. Nah, Bapak mulai, Bapak hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3.
kita yang berjudul Maling Undang dikumpulkan minggu depan. Sudah Bapak. Oke, Bapak. Jangan lupa ya. Yes, pulang. Nah, tapi sebelum pulang, siapa yang mau mimpin doa? Siapa mau mimpin doa? Nando, mimpin doanya dulu. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menyebut kita masing-masing. Berdoa dulu. Nah, kalau pulang anak-anak jangan lupa berjalan di sebelah kiri. Hati-hati jalan ya kalau pulang. Ih, Maria kayaknya orang kaya. Orang kaya ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini Bapak tutup dengan mengucapkan alhamdulillah.